Saya selalu mengatakan saya tidak tahu apakah hari ini adalah minggu yang terakhir, ya. Tadi Laselef katakan minggu, ya, yang pertama. Saya ingat tadi bulan ke-9, tapi lupa. Saya ingatkan, tambahkan hari yang pertama, tanggal yang pertama. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 1, ya. Dan tidak tahu minggu depan itu kita masih sempat bagaimana. Tapi saya melihat saya akan memberikan pujian, ya, kepada anak-anak muda. Anak-anak muda kita sudah berubah. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang, kalau dulu itu kosong. Kalau ada gabungan, ibadah gabungan, kosong. Cuma beberapa saja yang hadir. Tapi Bapak Ibu bisa lihat sekarang. Hampir penuh, tidak ada lagi bangku kosong di atas. Amin. Beri tepuk tangan buat mereka. Bersyukur perubahan itu nyata, perubahan itu terjadi di gereja kita. Yang saya doakan. Satu yang saya doakan. Tuhan sudah jawab. Saya rindu. Jumlah jemaat mencapai 200. Sekarang saya melihat 2 minggu ini, 3 minggu yang lalu. 200. Tidak terlepas dari anak-anak muda. Yang mereka sekarang datang tidak perlu lagi diberitahu. Mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan. Amin. Saya senang sekali. Anak-anak muda, jadilah contoh. Ya, buat orang tuamu. Yang seharusnya mungkin orang tua jadi contoh, ya. Dan jangan kalah, ya. Saya juga berdoa satu lagi yang saya doakan. Yaitu anak muda akan mencapai 100 orang memenuhi KU atau ibadah yud. Amin. Kita doakan. Kita menangkan anak-anak muda kita. Sehingga generasi yang akan datang adalah mereka yang mewarisi akan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kalau pemuda remaja kosong, kita sebentar lagi dipanggil Tuhan. Kita punya tanggung jawab loh. Ya, siapa yang melanjutkan ini? Mau bangku-bangku ini kosong seperti di luar negeri. Di Belanda, di Jerman. Mereka sudah kosong. Ada di beberapa daerah, kemarin ada doa misi, menyatakan di sana sudah mulai kosong. Saya tidak mau terjadi. Saya akan terus berlutut di hadapan Tuhan. Saya membasahi kaki Yesus. Untuk jiwa-jiwa, untuk gereja ini. Dan kita sama-sama, bukan saya saja. Tapi semua majelis jemaat. Kita berdoa sama-sama. Saya berdoa untuk RSG. Penuh juga. Di sini penuh, di sini penuh. Ya, kita doakan untuk jiwa-jiwa yang merindukan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar satu bagian. Dan 1 bulan ini adalah bulan Cross. Dan dalam bulan Cross ini, Muse bersama hamba-hamba Tuhan berbagi. Ya, di mana Muse sedang, ini buku lama tetapi Muse buka lagi dan diingatkan kembali bahwa ada satu buku dari John Stott, yaitu The Radical Disciple, ya, yaitu bagaimana menjadi murid yang radikal. Radikal itu bukan kasar, ya, bukan radikal itu bukannya sewenang-wenang, bukan dengan kekerasan, bukan, tapi murid Kristus radikal adalah murid Kristus yang berakar sempurna seperti Tuhan mengatakan dalam perumpamaannya, bagaimana benih-benih itu jatuh di tanah-tanah yang baik. Dan ini menjadi bagian kita. Bahwa setiap benih firman Tuhan, setiap kita satu saat, bukan hanya pengikut Kristus, tetapi menjadi tanah yang tidak dihimpit oleh batu. Dikatakan ada benih-benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Artinya apa? Benih itu terhimpit, tumbuhnya cuma sebentar, mati. Hai anak muda, jadilah engkau dan saya semua di sini
menjadi murid Kristus. Yang bertumbuh dikatakan. Karena jatuh di tanah yang baik, dia bisa berbuah berlipat-lipat. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Rindukah kita berbuah? Ya, kalau mau berbuah, tanaman itu harus dibersihkan. Harus diberi apa? Pupuk. Kuduslah kamu. Mari kita akan buka terlebih dahulu. 1 Petrus. 1 Petrus pasal pertama. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Sudah menemukannya? Silahkan membuka tabnya, membuka HP-nya, hanya untuk membuka Alkitab saja. Kita harus menang untuk segala sesuatu yang menggoda kita untuk mencari yang lain. Saya akan bacakan. Judulnya adalah kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Yang kedua, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Lalu, bagaimana saya harus hidup? Tetapi, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia, Allah, Yesus Kristus yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ayat ini diambil dari Imamat pasal 11 ayat 44 sampai ayat 45. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, sebelum saya lebih lanjut, kita akan melihat terlebih dahulu ya sedikit saja dari latar belakang 1 Petrus ini. Dinamakan 1 Petrus karena yang menulisnya adalah Petrus. Di dalam ayat yang pertama dikatakan di sana Petrus mengatakan Rasul Yesus Kristus. Rasul Yesus Kristus yang menyatakan bahwa dia melayani untuk siapa. Tulis di Babilonia, sebuah kota kecil di Efrat. Kemudian apa tujuan daripada Petrus menuliskan, mengirimkan surat ini kepada siapa? Yang pertama tujuannya adalah menguatkan jemaat dan menyaksikan bahwa apa yang dialami mereka yaitu penderitaan karena ketaatan mereka yang merupakan kasih karunia Allah. Jadi pada saat itu banyak orang yang menderita. Banyak orang yang mati. Tapi mati itu, menderita itu bukan karena mereka melakukan hal-hal kriminal, kejahatan. Sehingga tidak perlu malu. Tapi harus bersyukur. Ini karena ketaatanmu kepada Kristus untuk tetap setia
kepada Kristus. Dan Petrus katakan, aku juga mengalami itu. Bukan kamu saja. Kemudian, kepada siapa Petrus berbicara, mengirimkan surat ini? Petrus mengirimkan surat ini kepada jemaat diaspora atau jemaat yang memang sudah tersebar. Jadi dari satu tempat ya tertekan, kemudian mereka menyebar kemana. Itulah yang dikatakan kekristenan mengapa berdiaspora. Dan dikatakan di situ adalah orang Yahudi yang beriman, yang berbahasa Yunani di luar daerah Yudea. Jadi jemaat itu berdiaspora ya, yang ada di Ponti, di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, Bitinia, Asia Kecil. Dan biasanya mereka datang ke Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Itu bisa dibaca di dalam Kisah Para Rasul. Sampai di sini saja. Perkenalan kita dengan surat 1 Petrus. Karena selanjutnya kita ingin masuk, apa sih yang Petrus sampaikan kepada jemaat, dan itu juga menjadi bagian kita sebagai murid-murid Kristus. Kenapa saya menamakan dia murid Kristus? Karena saya ada dua kata. Kita ini orang Kristen ataukah kita ini murid Kristus? Bapak Ibu, saya bukan penyuka sepak bola dan saya tidak akan begadang hanya karena sepak bola. Ya. Tapi ini saya sampaikan supaya Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, biasanya kalau di lapangan bola yang sangat besar, ada dua belah pihak di situ. Walaupun ada wasit. Tapi yang paling inti ada dua pihak besar. Yaitu 2P. Saya paling suka singkatan. P pertama. Pemain. Terima kasih ya. Satu lagi. Betul, penonton. Ada dua ya. Ada pemain, ada penonton. Biasanya yang paling seru itu yang mana? Penonton atau pemain? Wah, ini suka sepak bola ya, langsung tahu. Itu penonton. Oh, kalau lihat penonton. Kamu itu kenapa nggak ke situ? Gol, aduh, lewat. Betul nggak? Nggak di rumah, nggak di lapangan. Yang paling rame itu siapa? Penonton. Kenapa saya ambil ilustrasi ini? Ini untuk mengingatkan kepada setiap kita. Kita ini orang Kristen, ataukah kita ini murid Kristus? Bedanya sama. Ya, sama. Kita adalah orang Kristen, kita juga adalah murid Kristus. Orang kalau katakan orang Kristen, pasti itu pengikutnya Kristus. Ikut ajarannya, ikut caranya, dan suka sama Yesus. Namanya orang Kristen. Tapi beda dengan murid Kristus. Kalau murid Kristus, ada Kristusnya Tuhannya. Ya, yang berotoritas. Kalau ada murid, ada siapa? Guru ya, betul? Guru bersama dengan guru-gurunya. Dan ada perbedaan antara orang Kristen dengan murid. Seperti tadi sepak bola. Yang biasanya seru itu siapa tadi? Penonton. Ya. Seringkali juga ya di dalam gereja, di dalam komunitas Kristen, orang Kristen itu pertama kali ada 3 ayat yang menyatakan dalam seluruh Alkitab itu orang Kristen. Hanya 3 ayat. Nanti saya beritahu. Ya. Jadi orang Kristen
murid Kristen, apanya jadi perbedaannya? Ya. Ini orang Kristen terdapat dalam 3 bagian ini. Ya, yang pertama adalah di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Ya, waktu Barnabas mencari Saulus waktu itu dan tinggal bersama 1 tahun dan orang-orang di sekitar itu mengatakan ini orang Kristen. Yang kedua waktu Paulus bersama dengan Agripa. Emang kamu kira aku mau jadi orang Kristen? Dibujuk dengan kata-katamu itu. Dan yang terakhir, Korintus 4 ayat 16. Yang mengatakan, jangan sampai kita itu menderita. Penderitaan sebagai murid Kristus. Ya. Nah, kalau sekarang antara penonton dengan pemain, antara orang Kristen dengan murid, orang Kristen itu punya double standar. Karena dia berpikir siapa orang kudus itu? Hidup kudus, berarti orang itu orang kudus. Nah menurut jemaat sekalian, siapa orang kudus itu? Siapa orang kudus? Pasti nunjuk. Misionaris, pendeta, itu orang kudus. Jadi kita semua ini orang apa? Sama. Tapi seringkali jemaat juga bilang tuh kan, itu pendeta apalagi zaman sekarang ya, pendeta. Namanya pendeta di rumah, di mimbar. Memberitakan firman Tuhan di rumah. Gebak-gebuk kayak orang tinju sama istrinya. Betul gak sekarang? Ya. Bukan? Paling hebat jemaat. Kalau nunjuk orang kudusnya. Atau pendetanya, siapanya. Padahal kita semua adalah orang kudus. Kalau orang kudus, kenapa jadi orang kudus? Nanti kasih. Dan mengapa kita harus hidup kudus? Apa dasarnya kita harus hidup kudus? Apakah zaman sekarang ini masih ada sih orang yang hidup kudus? Ya, komunitas. Orang Kristen bukan hanya sekedar karena zaman daripada Alkitab itu adalah pertama kali di Antioquia. Itu adalah komunitas Kristen secara umum pada saat itu. Orang yang percaya Yesus langsung masuk dalam komunitas. Tetapi apakah di dalam Alkitab hanya sebagai komunitas orang-orang Kristen ini? Apakah orang-orang Kristen yang akan dibaptis, yang sudah dibaptis, itu hanya menjadi orang Kristen? Saya jadi orang Kristen. Kenapa? Sudah dibaptis. Sudah di apa? Sudah disidi. Tapi apakah perjalanan kita sebagai orang yang sudah ditebus, apakah Yesus menebus kita hanya sampai di situ? Hanya sampai di kumpulan jadi komunitas Kristen saja? Tapi murid Kristus. Ada step-step yang harus diperhatikan. Yang pertama, saya belum percaya awalnya. Tapi sekarang saya sudah mau dibaptis. Saya jadi petobat baru. Selesai. Masuk komunitas. Masuk gereja GKK. Gereja keliling-keliling. Bukan gereja Alam Kudus. Ya, atau keliling. Gereja mana. Apa itu tujuan Tuhan? Menebus saudara dan saya? Tidak. Tapi ada step selanjutnya. Ada perjalanan iman. Mana perjuangan imanmu? Di dalam pekerjaan, di dalam studimu, di dalam keluargamu. Murid bukan komunitas saya. Yang berarti saya harus berakar. Saya harus kuat di dalam Kristus. Tidak mudah kayak apa itu?
Ya bulu itu seperti daun yang gampang. Ke kanan, ke kanan. Nanti anginnya bawa ke kiri, ke kiri. Lama-lama ketiduran. Lagi ibadah. Kenapa? Murid Kristus. Dia tahu. Saya sekarang sudah dibaptis di sini. Saya menjadi komunitas Kristen. Betul. Tapi perjalanan iman saya tidak berhenti. Katakan pada diri saya. Katakan pada diri sendiri. Perjalanan iman saya belum berhenti. Ayo, 1, 2, 3. Ingat, ada step-step. Dan yang paling mendasar, bagaimana kita berakar di dalam Kristus. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambing oleh dunia ini. Oleh sekeliling kita. Berarti saudara dan saya. Siapa yang mau jadi murid Kristus? Siapa yang mau jadi orang Kristen saja cukup? Angkat tangan. Oh, kok gak ada? Sekali lagi saya tanya. Siapa yang mau jadi murid Kristus? Jangan malu-malu. Ini Tuhan saya. Ya, puji Tuhan. Berarti jemaat dengan saya punya 2 hal. Yaitu apa di sini? Punya target. Saya tahu saya punya target. Gak mau saya di dunia jadi orang Kristen sudah gitu hanya keliling, putar-putar di tempat. Ya, nanti bangun, udah bangun, doa bangun, doa makan, kerja. Malam tidur lagi, doa lagi, bobo lagi, pagi-pagi bangun lagi. Gak ada tuh perjuangannya. Apa target kita? Seorang murid punya target. Di dalam pelayanan dia punya target. Tidak hanya jalani kayak arus nih, jalannya lurus. Puas dengan gini aja lah. Gerejanya cuma segini aja, iya. Itu komunitas. Orang Kristen. Tapi kita mau jadi murid Kristus. Yang punya target dan juga punya apa? Komitmen. Saya komitmen saya. Apa komitmennya? Tadi firman Tuhan katakan apa? Hiduplah kudus. Itu baru salah satu yang kita bahas minggu ini. Belum minggu-minggu yang akan datang. Apalagi jadi murid Kristus. Ini adalah perjuangan kita. Kita punya target, kita punya komitmen. Katakan pada diri sendiri. Saya sambil merem. Saya punya target. Saya punya komitmen. Yuk 1, 2, 3. Cuman Pak ini aja, yang lain gak punya ya. Sekali lagi, punya apa? Punya target, punya apa? Komitmen. Percuma kalau punya target, tidak ada komitmen. Gak nyampe-nyampe targetnya. Saya punya target segini. Saya punya target, doa saja gak ada usaha. Sudah pelayanan seenak-enaknya saja, lurus saja. Gak mau lebih sungguh-sungguh. Gak mau lagi kita bagaimana bersama-sama melayani. Saya percaya target akan tercapai kalau kita punya komitmen bersama. Komitmen kita, target kita pagi ini, hari ini, minggu pertama. Iya, minggu pertama tanggal 1. Kuduslah kamu. Ya. Kemudian pertanyaan kita adalah menjaga kekudusan itu masih zamannya ya? Hah? Gimana? Masih zaman ya? Anak-anak muda bertanya, aduh, apa masih zamannya ya kita menguduskan? Menguduskan diri, hidup, ya. Kita sebagai murid Kristus, kita punya target dan kita punya komitmen. Hari ini pertama adalah kuduslah kamu. Apa maksudnya? Dari kudus itu. Kita harus tahu dulu maknanya. Kalau sudah tahu, sudah mengerti, baru bisa dilakukan. Gak bisa kita mengatakan, hei jemaat, kuduslah kamu. Wih, saya jadi bos. Kamu kudus ya, kuduslah.
Semua jemaat bingung. Kudus itu apa Muse? Sapu-sapu bersih-bersih. Kuduslah kamu. Kudus. Kata kudus yang dipakai di dalam Petrus 1 Petrus di sini adalah hagios yang artinya dipisahkan, dikhususkan dan disendirikan. Seperti di dalam imamat kita bangsa Israel dipisahkan dari seluruh bangsa, makanya dibawa keluar dari Mesir, keluar. Kamu akan dipisahkan. Kamu tidak boleh lagi mengikuti apa yang dilakukan di Mesir sana. Kamu menjadi milikku. Kamu hanya menyembah aku. Dipisahkan. Pertanyaannya adalah dipisahkan dari apa? Dipisahkan dari dosa. Perbuatan, penyembahan ilah lain. Pengertian terpisah dari cara-cara dunia hidup. Dan dipisahkan untuk mengasihi, melayani dan menyembah Allah saja. Tidak ada yang lain, tidak ada yang membatasi hubungan kita dengan Allah. Itu kudus. Kalau ada sampai sekarang yang membatasi hubungan kita dengan Allah, nanti kita akan bahas ada 2 hal minggu ini yang menjadi perjuangan kita bersama. Apa Muse? Yang seringkali menjadi jarak antara Allah dan diri kita. Padahal kita adalah orang-orang kudus. Kenapa kita kudus? Firman Tuhan sudah katakan tadi. Dalam ayat 17, 18. Bahwa kita sudah ditebus bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan perak, bukan dengan emas. Tapi Allah yang kudus turun ke tengah-tengah dunia yang berdosa, yang tidak layak diselamatkan. Tapi Yesus mengatakan dan merentangkan tangannya. Karena begitu besar kasih Allah. Ketika saya melihat rentangan tangan itu, saya merasakan Tuhan, sungguh aku tidak layak Tuhan. Aku tidak layak Tuhan. Berulang-ulang saya tidak layak karena melihat dosa-dosa saya. Aku tebus kamu. Dan ketika aku tebus kamu, hiduplah kudus. Karena aku kudus. Dipanggil untuk dipisahkan. Ini Imamat pasal 11. Ada perjanjian dipisahkan dengan Allah yang kudus dan menjadi bangsa yang kudus. Yang berarti saudara dan saya ketika ditebus, bukan berarti saudara dan saya itu awalnya kudus. Tetapi sudah diberikan kekudusan itu. Makanya kita akan melihat bagian berikutnya. Ikuti bersama-sama. Kuduslah kamu, mereka harus hidup terpisah. Saya dan saudara harus terpisah, berbeda cara hidupnya. Dari bangsa-bangsa lain, dari orang-orang di sekitar kita. Bukan berarti John Stott juga mengatakan, apakah saya harus pergi menjauhi dunia ini? Ataukah saya serupa dengan dunia? Bukan itu. Ketika kita mau jadi kudus, bukan berarti kita menjauhi dunia. Justru Tuhan bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Gak pernah Tuhan bilang, pergilah, jauhilah. Gak pernah. Ingat, ya kita sama-sama. Bukan menjauhi dunia, kemudian kita bertapa di gunung. Tuhan aku gak sanggup, nanti saya tergoda sama ini. Nanti kalau puasa, Tuhan tutup semua makanan. Tukang-tukang makanan gak boleh buka, gak boleh buka. Aduh, saya tidak tahan. Maka itu caranya. Atau arus yang kedua adalah saudara dan saya adalah orang yang ikut arus dunia. Itu pilihan. Tapi bukan itu kuduslah kamu. Ya, kita lanjutkan. Mengapa harus hidup kudus?
Dua hal yang menyebabkan kita harus hidup kudus. Saudara dan saya tidak mengatakan jemaat saja ya. Selalu saya kalau khotbah di tempat ini, di mimbar ini, saya juga termasuk di dalam jemaat. Sehingga saya mengatakan, saya dan jemaat. Mengapa saya harus hidup kudus? Dua hal. Yang pertama, kita kenapa harus hidup kudus? Kenapa? Kekudusan secara status. Status saya sudah ditebus dengan darahnya yang kudus, yang mahal, yang tidak bisa dibayarkan dengan apapun juga. Di dalam kelas katekisasi saya katakan, kita mau bangun apa, mau kasih uang apapun, saya tanya, bisa gak berikan keselamatan? Bisa gak kita beli status sebagai orang yang dikuduskan? Kalau kita bisa memberi, hari ini bisa memberi. Belum tentu besok bisa memberi. Tapi ketika hari ini hati kita digerakkan untuk memberi. Itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Ya, bukan kesombongan kita untuk membeli keselamatan, untuk beli status. Gak bisa. Itu yang pertama. Mengapa saya dan jemaat harus hidup kudus? Status kita. Kalau polisi, presiden, statusnya presiden bagaimana dia? Wah, presiden itu dikawal, mau jalan aja gak leluasa, mau ke mall aja susah. Statusnya dia adalah presiden. Kalau polisi dengan bajunya, orang bisa lihat tangannya aja. Ngikutin gak kita? Langsung, ini baju polisi, langsung prit. Baru-baru. Mana Pak? Suratnya Pak? Ada SIM Pak? Oh ada. Ada SNK Pak? Oh ada. Salah saya apa Pak? Itu kan perboden. Bapak masuk. Saya nggak tahu. Cukup nggak tahu? Tetap saja harus sidang. Harus dihukum. Betul? Ya. Status kita sekarang adalah orang kudus. Amin. Katakan orang kudus. Yes Tuhan, terima kasih. Tapi tidak berhenti dengan status itu. Yang kedua adalah apa? Secara praktis, praktikal. Jadi jangan status saja. Sekarang tingkah laku kita seperti apa? Hidup kita seperti apa? Ini nomor satu. Saya hanya berikan minggu ini hanya 2. Yang pertama adalah materialisme. Ya, materialisme ini apa? Materi. Salah nggak kita punya materi? Enggak. Tapi jangan sampai apa yang ada pada kita itu menjadi penghalang. Kita tidak bisa melayani. Dulu minta suami, minta pacar, sudah punya pacar, tidak melayani lagi. Kenapa? Karena melayani suami, melayani pacar. Tuhan pernah bilang, tidak salah kita mengumpulkan harta di dunia, tapi ngengat dan karat itu. Jangan jadi tamak kita. Saya katakan, kalau saya diberikan sesuatu, itu makanan, saya bilang kepada rekan-rekan saya akan berbagi. Dan jemaat tahu, saya tidak mungkin makan sendiri. Kenapa? Makanan itu untuk sehat. Maka makanan itu cukup. Kalau itu cukup, bisa gak kita berbagi? Bisa. Jangan menjadi penghalang. Jadi semua hal yang materi itu, baik itu waktu, jangan menjadikan kita jauh dari Tuhan. Tuhan gak bisa Tuhan. Ini gak bisa. Ini pelayanan gak bisa. Saya harus ngurus anak, saya harus begini, usaha saya lagi maju Tuhan, saya mau menikah Tuhan. Wah banyak. Betul? Materi salah? Tidak masalah. Tetapi yang salah, jangan sampai materi berkat-berkat Tuhan itu kita lupa sama sang pemberi berkat. Saudara sukses, cabang di mana-mana. Sekarang pekerjaan, dulu pekerjaan cuma biasa saja, sekarang luar biasa jadi manajer,
jadi direktur. Lupa. Saya sibuk, maaf. Saya nggak bisa pelayanan full kayak dulu lagi, maaf ya. Saya harus bagi waktu. Boleh kok bagi waktu. Tapi jangan sampai kita lupa dan meninggalkan ibadah. Menjaga kekudusan diawali oleh diri kita. Jangan sampai games. Main game salah? Tidak. Mainlah. Tetapi jangan sampai engkau lupa ketika main games, masuk ke ruang ibadah ini dijadikan warnet, tempat main game. Maaf, itu dulu. Sekarang enggak. Kalau ibadah bukannya fokus kepada suara musik, bukan firman Tuhan, tetapi apa yang murah ya, lagi diskon. Oh, ini promo. Tanggal 1 September. Promo 90%. Wah, nanti pulang-pulang cepat. Itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Apapun yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, berani tidak kita. Hiduplah kudus, berarti kita mau utamakan dulu Tuhan. Itu hidup kudus. Bukan hidup kudus, ada makanan, oh enggak itu makanan enggak bagus buat saya. Oh ini enggak boleh, itu enggak boleh, enggak. Nikmati berkat-berkat Tuhan. Yang haram itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut, firman Tuhan katakan, bukan saya. Tetapi apa yang keluar dari, itu yang pertama. Mau hidup kudus? Batasi semua materi apapun juga. Itu bukan milik kita. Itu anugerah Tuhan. Itu berkat Tuhan. Tidak bisa kita genggam keras-keras begini. Sehingga kita menjadi orang yang pelit. Gereja ada kebutuhan. Sekeliling kita ada kebutuhan. No. Menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Sayang Tuhan berikan untuk siapa? Untuk kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua. Standar moral. Kalau mau hidup kudus, yang kedua adalah standar moral. Kita punya standar moral tersendiri. Bukan standar moral yang diambil dari luar. Saya punya kawan, bukan di sini. Dia hamba Tuhan yang pernah di luar negeri ceritanya. Tapi gak sampai sih, sampai bertahun-tahun gak. Kembali ke Indonesia, gayanya seperti luar negeri. Ya, dia bilang, kenapa perempuan semua, dia laki-laki, semua perempuan salamin dipegang-pegang, ayo cepi. Sampai nempel di pipi jemaat. Suaminya lihat. Mama, no, jangan lagi. Ada standar moral bukan? Saya pernah tidak kepada jemaat laki-laki salamin, ayo cipika-cipiki. Tawa. Kenapa ketawa? Karena ada standar moral. Kita harus menertawakan diri sendiri. Kita harus memperingati diri sendiri kalau kita mau hidup kudus. Ada standar moral. Baru-baru ini teman-teman muda, dengar gak? Anak 10 tahun sudah melakukan hubungan seksual. Dia bilang sama mamanya, aku mau nginap. Mama bilang, boleh. Gak berpikir mamanya bahwa anak ini dengan game, dengan dunia internet, standar moralnya sudah turun. Dan pada akhirnya, dia ditidur di sana bukan sendirian teman-teman. Teman-teman sih, diam lagi. Ya, dia tidur dengan kawannya. Dia sendiri perempuan, 10 tahun. Dan laki-laki itu temannya, 13 tahun. Kaget orang tuanya. Bawa ke dokter. Benar. Standar moral. Orang yang sudah statusnya kudus, berarti seluruh tubuhnya sudah diserahkan menjadi milik Kristus dan dipakai untuk melayani Kristus. Ya,
bukan juga dengan rokok. Anak-anak kalam kudus. Anak di luar-luar kalam kudus. Musa lihat. Masih muda, jongkok. Enaknya apa ya? Enak lah Musa. Musa aja belum coba. Ayo tuh kita coba. Begitu. Ada standar moral. Jangan tergerincir. Jemaat sekalian dan saya harus hati-hati. Makanya kalau ada sesuatu dengan anak kita, ya anak muda, ya ataupun kita sendiri hati-hati. Bercerai bukan standar moral. Ya, ingat. Menyelesaikan segala sesuatu, mendidik anak ada standarnya. Standarnya apa? Firman Tuhan. Makanya sering-sering baca Alkitab, setiap hari baca Alkitab. Jadi tahu nih standarnya apa. Gak usah lagi nanti tanya Musa dan telepon. Musa ini boleh gak? Sebentar lagi kering. Jemaat 200, oh bayangin. Hanya angkat teleponnya. Musa ini boleh gak Musa? Tapi kita punya standar bukan Musa standarnya. Tapi apa? Firman Tuhan. Ya, jadi pada akhirnya bagaimana kita harus hidup kudus? Firman Tuhan katakan tadi, ayat 13 dan ayat 14. Waspadalah. Itu kata singkat sekali. Ya, waspadalah dengan apa? Siapkan pikiranmu. Karena dari sinilah mulainya. Karena dalam pikiran ini ada mata, ada telinga, ada mulut. Hati-hati. Standar moral kita bukan dengan kasar membalas kasar. Caci maki dengan caci maki. Lawan dengan kemarahan. Itu bukan standar. Kemarin saya bicara dengan anak SMP. Dia takut-takut datang. Katakan, Musa boleh gak saya jujur? Boleh dong. Kenapa gak boleh? Tapi kalau saya jujur, Musa gak marah kan? Ya enggak lah, untuk apa saya marah? Saya bilang. Ya, standar moral dari mana ini jujur kemudian dimarahi? Saya pikir mungkin dari orang tuanya atau dari siapa, saya nggak tahu, saya nggak tanya. Tapi saya bilang, ya Tuhan ingin kita jujur dan terbuka. Dia tanya lagi ketiga kalinya, tapi Musa nggak marah kan? Nampaknya dia itu ketemu dengan orang yang suka marah-marah. Jadi dianggapnya Musa ini adalah mami yang suka marah-marah. Dikit-dikit marah-marah. Enggak, Musa bilang, kamu jujur. Musa, saya begini, Musa. Oke, gak apa-apa. Kalau itu dari hatimu. Belajar membuat keputusan adalah berdoa. Pertimbangkan baik-baik. Baru ada keputusan. Saya mengajarkan anak SMP itu. Dia keluar dari ruangan. Yang wajahnya tadi takut-takut ya. Begitu keluar dari ruangan Musa. Dia nangis-nangis. Enggak, dia ketawa. Dia sukacita, dia sudah jujur, dia sudah terbuka. Dan dia gak dimarahi musuhnya. Karena memang untuk apa dimarahi? Waspadalah. Ya, di sini dikatakan waspada untuk apa? Persiapkan pikiran kita, akal budi kita ketika kita menanggapi semua materi, semua standar di dunia ini. Buka pikiranmu dan cocokkan dengan kebenaran firman ini. Waspadalah. Yang kedua. Ini ayatnya. Yang kedua apa? Firman Tuhan katakan di situ. Taat. Sebagai anak-anak yang taat. Gak pakai orang dewasa yang taat. Karena orang dewasa itu sudah dilanjutkan. Ada hawa nafsunya, ada marah-marahnya, ada ngelawannya. Tuhan pernah bilang, iman Musa harus seperti anak ini. Iman seperti anak-anak. Dia percaya sepenuhnya pada Tuhan. Dia taat. Taat itu singkatan. Apa singkatannya? Apa singkatannya? Takut. Akan. Tuhan. Takut akan Tuhan. Hiduplah. Jadi kalau mau kita semua Musa dengan jemaat, Musa juga harus waspada. Gak bisa sombong. Ya, kadang mata, pikiran, telinga, mulut ini susah.
Waspada. Apa yang masuk dilihat oleh mata. Waspada, apa yang didengar olehmu belum tentu benar. Jangan jadi fitnah. Hati-hati dengan mulut ini, jangan cepat-cepat mengeluarkan kata caci maki, kata-kata penghakiman, kata-kata yang menghina. Dan ada standar moral di dalam hidup kita. Hiduplah taat. Singkatan dari apa? Singkatan dari apa? Saya hapus. Taat. Takut akan Tuhan. Ya, orang tua nggak lihat, ya, anak-anakku yang muda. Ketika kamu melakukan apa saja di luar rumahmu, orang tua tidak tahu, orang tua tidak melihat. Tapi kamu harus mempertanggungjawabkan pada orang tuamu. Apa yang kamu lakukan? Kalau tidak, katakan tanggung jawabmu. Sama seperti kita. Kalau kita tidak hidup kudus, firman Tuhan ayat 17 dikatakan, kamu harus bertanggung jawab. Karena semua yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kita itu menumpang, di sini cuma numpang. Dan gaya hidup kita bukan gaya hidup dunia ini. Gaya hidup yang Tuhan Yesus ajarkan, kesederhanaan. Cukup belajar cukup. Ya. Dan apakah dilakukan hanya sekali-kali? Tidak. Firman Tuhan katakan terus menerus dan terus menerus. Kita melakukannya setiap hari. Untuknya belum. Saya boleh mengajak satu orang perempuan. Saya nggak mau laki-laki karena saya perempuan. Ya, boleh Ibu Lisbeth aja yang dekat. Bu Lisbeth ke depan. Saya mau ajak minum Bu Lisbeth. Yang lain jangan ini ya, saya mau ajak minum dia. Saya punya 2 gelas, karena memang saya sengaja bawa 2 gelas saja. Ya, Bu Lisbeth kita minum ya, haus juga ya. Ya, Bu Lisbeth duduk di situ, saya ngomong di sini. Oh, Bu Lisbeth ini terbuat dari gelas ini lebih mahal. Ini bisa beli yang murah aja. Kita minum ya. Kita coba, kita minum. Ya, gak apa-apa dilihat jemaat sekali-sekali lah. Sini Bu Lisbeth, itu kamera gak kelihatan. Kita biar dilihat kamera. Minum. Boleh segitu ya? Musuh gitu. Tos. Dia minum. Dia gak mau minum lah. Mau tahu gak kenapa dia gak mau minum? Tahu gak? Musuh gak minum. Tos, minumlah. Kenapa? Bu Lisbeth kenapa? Saya kan baik. Sengaja mengundang minum ibu dengan gelas yang bagus. Dan saya plastik aja, saya minum kok Bu. Oh kurang airnya Bu? Hah kurang ya Bu? Apa? Bukan. Coba bilang. Tahu? Gelas ini mahal, lebih mahal dari ini. Tapi dia tidak mau minum, kenapa katanya? Kotor. Seram. Itu 2 kata. Kotor dan seram. Betul Bu? Terima kasih ya Bu ya. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita tidak hidup kudus, kita mau gak dipakai Tuhan? Kalau kita mau dipakai Tuhan, harus kudus. Sebagus apapun di sini seram. Benerlah seram. Mau minum bagaimana? Betul? Jadi, hidup kudus itu bukan sekali-sekali. Bukan kadang-kadang. Tapi kita harus terus-menerus sesuai dengan firman Tuhan. Terus-menerus kita hidup kudus. Sampai kapan? Firman Tuhan ayat 17 dikatakan sampai pengharapan kita Yesus Kristus datang yang kedua kali. Berarti kita harus bertahan. Baik dengan kata-kata kita, mata kita, telinga kita, langkah kita, tangan kita, apa yang dikerjakan. Ya,
dan tuknya. Kalau nanti ada bahasa tuk ini, berarti itu sudah berakhir. Saya sudah hampir berakhir. Tuk itu adalah bagian yang terakhir. Kesimpulan, komitmen, dan aplikasi. KKA, saya singkat. Inilah yang harus diingat dari keseluruhan, dari khotbah dari pertama sampai terakhir yang kita lakukan hari ini. Yang kita ingat adalah kekudusan adalah pekerjaan Roh Kudus. Tidak mampu kita sendiri. Kita akui, tidak mampu dengan kekuatan sendiri. Darah dan daging hawa nafsu dikatakan ada dalam diri kita. Itu yang pertama, akui. Saya mau hidup kudus, tapi saya mau bergantung kepada Kristus. Yang kedua adalah ingat, melawan arus. Anak muda, berani ya kita lawan arus ya. Tapi jangan nyemplung ke lautan di sini dekat terus, lawan arus, bukan itu maksudnya. Kita berani beda, tapi sesuai dengan kebenaran. Ya, di rumah-rumah jangan ada lagi kaca lah, yang merah-merah lah, ya, tidak ada lagi. Kuasa Tuhan yang bekerja melindungi usaha dan rumah kita. Ya, jadi kalau ibadah, ibadahlah. Jangan ada yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Apa di situ? Kekudusan jadikan gaya hidup. Saya berapa kali bilang sama orang-orang, saya menjalani saya pernah belajar terapi yang kecanduan. Saya bilang, 40 hari. Kalau kamu kecanduan rokok, 40 hari kamu jangan pegang rokok, jangan bergaul dengan perokok-perokok. 40 hari itu juga di dalam otak kita. Kalau kita sudah kecanduan, kalau dilihat di dalam otak kita itu warnanya warna merah atau oranye, beda sekali. Tapi setelah 40 hari kamu, apapun yang menjadi candu kamu, baik itu game, baik itu rokok, ya, yang merugikan, 40 hari ambil waktu. Sambil berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku komitmen besok saya akan berhenti merokok. Saya besok akan berhenti ngomong kasar. Saya besok akan berhenti Tuhan marah-marah Tuhan. Tapi lebih kepada bicara dari hati ke hati. 40 hari loh. Ini bukan puasa ya, bukan. 40 hari. Ya, menyerahkan hidup kita. Tuhan tolong kita. Ya, jadi jadikan hidup kudus itu adalah gaya hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.